Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Bunda Evi, owner dari Evi Cake and Cookies dan pemilik Evi Baking Class. Alamatnya di Jalan Pabuaran nomor 19, dekat stasiun kereta api Cibinong, Bogor. Saya itu karyawati sebuah perusahaan entertainment di bidang olahraga, terutama olahraga golf. Saya bekerja di sana sekitar 13 tahun. Cukup lama dan megang jabatan juga di sana. Terus seiring waktu berjalan enak ya kalau kerja itu kan punya gaji, udah tahu penghasilannya berapa, fasilitas ditanggung perusahaan. Tapi ada waktunya kan semua itu hidup berproses ya. Ketika ada pengurangan karyawan, akhirnya saya terdampak di situ tahun 1996. Nah itu waktu dulu itu zamannya reformasi dah kalau nggak salah ya Mas ya. Nah itu 1996 saya kena dampak di situ. Nah karena itu saya udah punya anak kedua waktu itu kan. Nah kebetulan kan biasa saya kerja, terus tiba-tiba kan harus gimana ya, harus diem, harus apa gitu kan ya. Sedangkan kebutuhan ekonomi kan harus terus berjalan. Suami alhamdulillah kerja, tapi kan zaman sekarang kita harus juga punya keahlian buat bantu suami untuk bantu untuk rumah tangga, untuk kebutuhan sehari-hari gitu kan. Itu nggak bisa dipungkiri deh pokoknya. Akhirnya dari situ saya dulu sempat buka salon khusus wanita. Terus Bunda waktu itu sempet rias pengantin juga, karena almarhum ibu dulu perias pengantin, terus buka salon kecantikan, semua alatnya lengkap. Tapi kok ya nggak ada yang gimana gitu ya sesuai keinginan, kok belum dapat sih feelsnya nih di mana nih, karena biasa kerja udah monoton kerja hariannya begitu, tiba-tiba kan harus berubah-ubah lagi kan. Akhirnya ikutlah kursus kue di lembaga kursus kue, sebuah nama lembaga kursus kue terkenal. Aku ikutlah belajar kue di situ. Terus coba-coba terima pesanan. Nah, anak Bunda kelas 1 SD udah mulai titip kue-kue di kantin sekolah. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, terus bawa makanan ke sekolah. Itu tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? 2000 berapa ya? Anakku tuh 2001 kalau nggak salah, 2001 waktu itu. Nah itu udah mulai tuh ngisi-ngisi di kantin, terus bawa-bawa makanan ke sekolah. Jadi pasarnya itu dulu komunitas ibu-ibu yang nungguin anak sekolah. Aduh jadi lahan nih gitu kan ya. Jadi prospek nih gitu kan ya, jualan lah dari makanan. Terus ada pesanan, terus tiap ada acara sekolah mau ke jalan-jalan tuh udah ada tuh catatannya, pesan ini gitu. Akhirnya kumpulin lah dari hasil rezeki itu, dikumpulin beli alat-alat. Dulu alatnya tuh saya cuma punya oven tangkring ya, yang di atas kompor tuh. Masih kompor minyak tuh? Masih enggak, kompor gas. Udah kompor gas juga sih waktu itu. Terus dari situ kumpulin lagi, beli mixer, hand mixer, sampai punya mixer yang standing kecil dulu gitu kan. Akhirnya lama-lama alhamdulillah ya ikut komunitas UKM waktu itu, terus ikut pelatihan juga. Nah di situ tuh saya punya karyawan. Selain itu terima catering. Dulu saya pegang beberapa sekolah, snack box, terus untuk kayak banyak lah instansi kantor swasta, ke pemerintahan itu tuh megang tuh waktu itu kan. Pokoknya alhamdulillah ya rezeki dari situ tuh banyak. Karyawan dulu punya 3 gitu kan. Nah akhirnya konsen deh akhirnya di kuliner, di kue gitu kan. Akhirnya nggak catering aja, terima pesanan nasi box, snack box, kue-kue tart, cookies, kue basah, kue tradisional kayak gitu kan.
lama anak saya sekolah, terus kuliah, terus saya masih terus fokus. Akhirnya ya memang jalannya sudah ada di bidang usaha kue ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Kalau itu udah berapa tahun ya? Itu dari 22 tahun. Iya, sekitar segitu deh, alhamdulillah. Iya. Dari ngedrop sekolah-sekolah gitu. Berapa ya? Dulu sih modal, dulu kan istilahnya nominal itu berarti ya zaman dulu itu ya. Ya sekitar 2 juta deh. Dari aku modal 2 juta itu dikumpulin, aku udah beli oven. Oven tuh dulu harganya yang gede tuh masih 500.000. Udah bagus ya. Udah oven gas gitulah, gitu. Cuma besar ya, 1 pintu sama kakinya. Terus udah bisa beli mixer, meskipun nyicil gitu ya, uangnya dibayarin lagi gitu. Terus ya sekitar 2 juta deh waktu itu. Tapi kan akhirnya pelanggannya tuh banyak. Terus saya berani untuk buka toko waktu itu. Nah dulu itu saya ngontrak di depan rumah tuh, yang di depan itu. Nah itu dulu toko kue saya. Nah itu dulu toko kue saya tuh. Saya ngontrak di situ, terus ada karyawan 1 terima titipan juga. Yuk ibu-ibu, teman-teman yang bisa bikin kue boleh dititip gitu kan. Terus boleh dititip makanannya di sini juga. Terus akhirnya lama-lama kenapa nggak punya toko sendiri ya gitu kan, kosnya lumayan gitu kan, biaya sewa kan. Akhirnya ada 1 ruangan di rumah dan itu nyambung sama dapur, akhirnya kita jebol. Nah itu akhirnya jadi deh workshopnya di sebelah, kickshopnya di sebelahnya gitu, jadi antara dapur sama toko beda. Gitu. Terus punya karyawan juga. Nah, kita dulu supply juga tuh kue-kuenya. Itu banyak yang pesen. Selain kue juga roti. Nah, bikin ada, kita produksi roti juga. Kebetulan saya punya anak laki 2. Nah, mereka alhamdulillah ikut jejak Bunda. Mereka SMK-nya yang 1 di Boga, yang 1 lagi di Pestri. Setelah dari SMK, yang 1 dapat beasiswa full, tapi dia bisnis manajemen wirausaha. Adiknya ambil kuliah di Pestri perhotelan. Sampai sekarang, akhirnya anak Bunda itu punya usaha juga. Dia punya ayam geprek, lumpia basah, tuh si kakak. Kalau adiknya tetap masih kerja, dia karena dia chef Pestri hotel. Dia kerja tapi dia punya usaha, dia buka brownies Faji namanya. Itu masih mainannya pre-order gitu? Iya pre-order, dikirim-kirim. Tadi dia habis ngirim ke Manado browniesnya. Kalau kakak punya gerai jualan, dia cabangnya insya Allah mau 3 gitu. Nah, kalau yang brownies itu kalau teman-teman mau hubungin itu bisa ke mana tuh? Kalau kita meskipun 3 ibu anak itu beda-beda. Beda-beda nomor kontaknya. Kalau misalnya mau hubungin Bunda bisa ke Evi Cake and Cookies. Follow IG-nya Evi Cake and Cookies ya. Itu di sana banyak macam-macamnya. Atau di Veggie Factory, IG-nya Veggie Factory itu untuk brownies, macam-macam brownies premium. Kalau untuk ayam geprek itu follow IG-nya ayam geprek Bang Gaul. Ada lumpia basah, itu follow IG-nya lumpia basah Wonka. Ingat ya, jangan lupa, soalnya kan banyak juga. Nah selain di kue, Bunda juga udah dari 2017 buka cooking class. Kita belajar kue. Awalnya tuh begini, saya ngeliat kan banyak ibu-ibu yang punya skill ya bikin makanan. Kenapa sih dia nggak coba buat jualan? Akhirnya kita Bunda buka cooking class nih. Nah di sana itu Bunda ngajar ke anak kue basah, roti, terus dimsum kayak gitu, terus aneka kue-kue bolu klasik. Nah alhamdulillah sudah punya komunitas, namanya komunitas Evi Cake and Cookies, anggotanya hampir 200 orang komunitasnya. Nah di komunitas itu kita saring bisnis, dia boleh jualan, dia boleh promosi.
kadang sebagai ownernya Bunda suka ajak ibu-ibu itu. Nah, waktu belum pandemi itu Bunda ajak dia ke sebuah perusahaan bahan makanan. Boleh sebut nggak? Boleh. Oke. Saya bawa mereka ke Dapur Umami. Dapur Umami itu pabrik Ajinomoto. Karena kan mindsetnya nggak boleh makan mecin. Sekarang kita pengen edukasi, jadi perjalanan edukasi kuliner. Gimana sih cara pakai bahan baku yang sesuai standar dan menyehatkan? Akhirnya sesuai takaran sebenarnya, dan itu memang tidak masalah gitu kan. Nah, dari situ pergi lagi ke perusahaan PT Yakult. Terus kita pergi lagi, ajak komunitas lagi untuk edukasi lagi, seperti itu. Nah, lama-lama alhamdulillah sih kalau di Cibinong saya buka kursus itu memang yang pertama. Kalau sekarang alhamdulillah udah banyak ya yang buka cooking class gitu kan. Dan itu memang sangat membantu ibu-ibu untuk bisa belajar lagi bagaimana cara bikin yang baik, terus bahan yang baku yang sehat, sesuai takaran, kayak gitu kan. Terus menghasilkan kue-kue yang cantik, terus kalian hitung modal. Dan sudah beberapa banyak sih yang udah produksi dan akhirnya dia bisa jualan. Udah banyak juga ya. Udah. Yang sukses yang fokus. Iya, udah ada yang buka ayam geprek, kan ibu buka kursus ayam geprek juga. Ada yang buka toko kue, terus ada yang buka pisang bolen, udah jadi oleh-oleh khas kota Cibinong jadinya gitu. Cuma pas pandemi ini memang terasa ya. Semua berubah. Semua berubah. Dulu kita masih bisa menghasilkan sebulan itu sekitar 15-an. Omset sebulan? Iya, pernah sampai segitu. Tapi pandemi di awal malah kita untung ya. Waktu pandemi awal itu tahun berapa sih? 2020. Nah, 2020 itu kita malah beruntung karena kan semua orang tidak berani keluar. Jadi kita buka makanan dikirim. Oh, online. Kita itu ngebantu banget tuh. Dan sampai berapa? Lumayan lah itu omsetnya bisa nyampe segitu juga. Padahal kan 20 gitu. Ya segitu. Karena kan orang waktu pandemi malah jadi bingung ya dengan dia mau ngapain gitu. Tapi kalau kita yang makanan itu malah muter otak. Kita bagaimana dia bisa makan gitu kan. Kita bikin pizza. Dikirim pizza sampai Bekasi, Pondok Gede gitu kan, Bogor, Jakarta gitu. Terus selain pizza kue-kue yang buat camilan dia gitu kan. Terus terima catering rumahan waktu itu. Cuma yang anternya memang prokes ya kan, waktu itu lagi apa sih? Lagi tinggi-tingginya. Iya, kayak gitu. Nah, karena pandeminya kirain sebentar, ternyata kan pandeminya lama ya. 2 tahun. Ya, pengaruh juga. Tapi untuk pelanggan yang sudah tahu sih tetap dia masih terima pesanan. Jadi kita made by order waktu itu kan, karena kan nggak berani buka toko ya. Sempat kita nggak buka toko, nggak terima orang ke toko juga. Jadi made by order, semuanya H-3 harus order. Pas udah jadi kita antar kayak gitu mas. Gini ya, kita bagaimana caranya mensiasati keadaan yang sekarang lagi berlangsung, tapi kita tetap berjalan gitu lah kan. Kita memang harus berusaha kan. Semua sudah diniatkan bahwa inilah kita harus berusaha untuk jualan, untuk mencari rezeki, aktivitas. Selebihnya kan biar Allah aja nanti yang menentukan. Yang penting tidak akan ada yang namanya sesuatu yang tidak Allah kasih. Itu aja. Jadi semua tuh udah ada posnya masing-masing gitu. Saya juga ngajarin ke anak-anak saya begitu, sabar, ikhtiar dan berusaha. Itu aja sih sebenarnya. Oh iya, buat ibu-ibu, terus ibu-ibu muda, terus yang karyawan juga kan nanti tidak selama jadi karyawan ya, dia pasti punya rencana mau buka usaha apa gitu. Boleh nanti gabung ya di cooking class, namanya Evi Cooking Class. Alamatnya di Jalan Pabuaran nomor 19, nggak jauh dari stasiun kereta api Cibinong. Bisa buka atau follow IG-nya Evi Cake Shop atau Evi Cooking Class juga ada di sana gitu. Dan itu nanti diajarin kita metodenya hands on.
Dan saya juga bisa dipanggil, maksudnya ada datang ke rumah sebuah komunitas, misalnya ada ingin belajar gitu kan, atau instansi kantor Dharma Wanita gitu. Karena kan Bunda juga pernah ngajar dari Kemenprin, itu udah sering tuh dari Kemenprin waktu itu Kabupaten Bogor, di Bogor, terus sampai ke Indramayu. Waktu itu aku tuh lagi apa gitu kan ya, terus ditelepon Bun katanya, siap ya, itu dadakan tuh. Waktu itu hampir Maret mau Covid, kita Maret awal di sana di Indramayu. Itu lagi ngisi Dari Kemenprin ngajar. Jadi di sana itu ada UKM di sana itu binaan dari Kemenprin, ada namanya BIMTEK. Nah, BIMTEK itu Bunda megang BIMTEK untuk olahan makanan. Jadi di sana tuh ketemu ibu-ibu di sana kan terkenalnya petani mangga ya. Nah, waktu itu kan belum musim mangga. Jadi di sana tuh saya ngajar ibu-ibu untuk bikin cookies. Waktu itu bikin aneka cookies, terus aneka bolu. Nah, waktu itu alhamdulillah akhirnya punya teman kan. Nggak jadi di sini aja, berteman dengan ibu-ibu di Indramayu, terus di Bogor, komunitasnya jadi semakin meluas gitu kan ya. Terus dan tidak berhenti di situ aja, jadi ada kontaknya juga, misalnya dia, Bun, aku mau bikin ini gimana ya kalau pakai ini nih, itu insya Allah aku bisa bantu. Jadi nanti saya mau bikin ini Bun gitu, nanti boleh nggak minta share tips-tipsnya itu gimana. Nah seperti itu. Alhamdulillah aku udah punya, nggak ditempel sih di situ ya, nggak dipajang. Bunda udah punya sertifikasi ngajar dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Nah itu salah satu, jadi sebagai tutor ya jadinya kan, sebagai tutor. Jadi nanti insya Allah kalau misalnya kementerian ada kegiatan lagi, itu biasanya Bunda suka ikut juga, tapi BIMTEK-nya khusus di bidang makanan dan olahan makanan gitu. Terus yang baru-baru ini sih, baru setahun mau 2 tahun ini ya, saya ngajar di TBK toko bahan kue. Jadi saya ngajar di TBK juga di daerah Bogor kayak gitu. Pokoknya isi waktu yang bermanfaat lah, karena kan anak-anak juga udah bisa nanganin usaha ibu gitu kan. Jadinya nggak ada yang diragukan lagi sih. Jadi modalnya kita harus percaya aja. Target kedepannya, saya punya cita-cita punya lembaga pendidikan kewanitaan khusus di bidang makanan kuliner. Karena kan faktor usia juga kan mendukung ya. Saya berharap anak-anak saya bisa meneruskan niat untuk berbagi ilmu, karena sejatinya ilmu itu bermanfaat. Meskipun kita sudah tidak ada, tapi ketika orang itu mengamalkan ilmunya lagi, akhirnya dia bisa berusaha menghasilkan rezeki buat keluarganya. Insya Allah di situ amalan kita juga akan mengalir. Cuma itu sih, nggak neko-neko. Cuma pingin punya lembaga khusus keterampilan wanita. Jadi siapapun boleh belajar di sini. Karena kan alat ada gitu kan, tenaga pengajar ada gitu. Jadi silakan ibu-ibu yang mau belajar silakan datang. Ibu-ibu nanti bisa jualan, ibu-ibu bisa punya penghasilan, menambah penghasilan di rumah, membantu suami, terutama ketika pandemi ya. Saya juga sangat prihatin ketika suaminya itu terjadi PHK di mana-mana. Akhirnya untuk buat kebutuhan sehari aja isi baratnya masih harus kesana kesini gitu kan ya, dan harus berhutang sana berhutang sini. Nah semoga ada niatan, yuk kita belajar dengan dengan ilmu yang Bunda punya, Bunda siap mengajarin gitu. Jadi ibu-ibu nanti bisa jualan, bisa punya rezeki gitu. Terus kalau udah pinter jangan pelit, ilmunya kasih lagi gitu kan itu namanya bermanfaat dunia akhirat. Cuma itu aja. Doakan ya punya lembaga pendidikan keterampilan yang ada di Kabupaten
Bogor. Semoga Bapak instansi kabupaten setempat mendengar ya niatan ini gitu. Jadi semua pengurusannya bisa dimudahkan. Karena kan buat keluarga kita juga, buat kesejahteraan bersama itu sih Mas. Cuma satu, niat kita itu karena Allah. Jadi semua yang kita lakukan itu jangan ragu. Ibu punya keahlian, teman-teman punya keahlian, tapi pasti terbentur modal mungkin ya. Nah, terus berikhtiar. Kalaupun sudah punya usaha, lanjutkan, teruskan dan bersabar. Bersabar dalam arti kata tetap berusaha, tetap kita jualan, posting gitu kan. Terus narsis saja jualannya di medsos gitu kan, nggak mungkin kan orang nggak lihat. Dari sekian puluh orang ada 2 pilihannya untuk order, kenapa enggak gitu kan. Jadi terus kita posting makanan, posting jualan, posting baju, posting es krim, posting bakso, mie ayam. Jangan berhenti buat posting, karena di sini udah canggih. Kita nggak perlu lagi pakai brosur kemana-mana, nggak perlu lagi pakai pamflet kan, udah enggak. Kita punya Instagram, punya Facebook. Nah kayak gini kan sama Mas bisa juga nih kan, pakai YouTube gitu kan. Jadi jangan berhenti buat posting aja gitu. Pokoknya share aja jualannya apa, yuk kita jualin gitu. Kalau perlu kita sharing sama teman, kamu punya jualan apa nih, yuk kita gabung gitu kan. Ini aku punya produk ini nih, misalnya ini produk, yuk Mbak kita punya produk ini nih, yuk kita sharing gitu kan. Nah itu kan akhirnya simbiosis mutualisme kan, saling menguntungkan gitu. Jadi jangan patah semangat, harus semangat. Usaha yang sekarang misalnya sedang dirintis, fokus gitu kan. Cari pelanggan sebanyak-banyaknya, dan kita harus rendah hati, harus berbaik sangka, karena orang jualan itu kan banyak. Misalnya ini jualan ini, sebelah jualan ini, teman kita jualan kue, dia kan udah jualan misalnya loh ya, terus aku mau jualan juga, ntar aku nggak jualannya nggak laku dong gitu. Jangan begitu. Pokoknya kita jualan aja, pasti insya Allah ada yang beli gitu. Yang penting kita tetap berusaha sambil berikhtiar dan berdoa. Terima kasih sekali lagi, sukses terus Bunda atas usahanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.